before you not as an expert, but as a concerned citizen. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. As an actor, I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. But I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. None of this is rhetoric, and none of it is hysteria. It is fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. You can make history, or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make. This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Now must be our moment for action. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. They do not deserve our tax dollars. They deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystems collapse. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Saya berdiri di hadapan Anda bukan sebagai alat tetapi sebagai warga negara yang peduli. Salah satu dari 400 orang yang berbaris di jalan-jalan New York pada hari Minggu dan miliaran orang lainnya di seluruh dunia yang ingin menyelesaikan krisis iklim kita. Sebagai seorang aktor, saya berpura-pura mencari nafkah. Saya memainkan karakter fiktif, sering memecahkan masalah fiktif. Saya percaya bahwa umat manusia telah melihat perubahan iklim dengan cara yang sama, seolah-olah itu adalah fiksi, seolah-olah berpura-pura bahwa perubahan iklim tidak nyata, entah bagaimana atau membuatnya pergi. Tapi saya pikir kita semua tahu lebih baik dari itu sekarang. Setiap minggu kita melihat peristiwa iklim baru dan terbantahkan. Bukti bahwa percepatan perubahan iklim ada di sini sekarang. Kekeringan semakin meningkat, lautan kita diasamkan dengan bulu metana yang naik dari dasar laut. Kita melihat peristiwa cuaca ekstrim dan lapisan es Antartika Barat, dan Greenland mencair dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berpuluh-puluh tahun lebih maju dari proyeksi ilmiah, tidak ada yang retorika dan tidak ada yang histeria. Itu fakta, komunitas ilmiah tahu itu.
Industri tahu itu, pemerintahan tahu akan hal itu, bahkan militer Amerika Serikat tahu itu. Kepada Komando Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat Laksamana Samuel Locklear baru-baru ini mengatakan bahwa perubahan iklim adalah satu-satunya ancaman. Kepada Kepala Komando Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat Laksamana Kepala Komando Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat Laksamana Samuel Locklear baru-baru ini mengatakan bahwa perubahan iklim adalah satu-satunya ancaman keamanan terbesar kami. Teman-teman saya, mungkin lebih dari pertemuan-pertemuannya dalam sejarah manusia, sekarang menghadapi tugas yang sulit tetapi dapat dicapai ini. Anda dapat membuat sejarah atau Anda akan difitnah olehnya. Untuk menjadi jelas, ini bukan hanya memberitahu orang untuk mengganti pola lampu atau membeli mobil hybrid. Bencana ini telah berkembang di luar pilihan yang dibuat individu. Ini sekarang tentang industri kita dan pemerintah kita di seluruh dunia mengambil tindakan besar-besaran yang menentukan. Sekarang harus menjadi momen kita untuk bertindak. Kita perlu memberi berharga pada emisi karbon dan menghilangkan subsidi pemerintah untuk semua perusahaan batubara dan gas. Kita harus mengakhiri perjalanan kerja yang diberikan pencemaran industri atas nama ekonomi pasar bebas. Mereka tidak pantas menerima dolar pajak kita. Mereka layak dicermati karena ekonomi itu sendiri akan mati jika ekosistem kita runtuh. Berita baiknya adalah bahwa energi terbarukan tidak hanya dapat dicapai tetapi juga kebijakan ekonomi yang baik. Itu bukan debat partisan, itu adalah manusia. Udara bersih dan iklim yang layak huni adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Dan menyelesaikan krisis ini bukanlah masalah politik, itu adalah pertanyaan tentang kelangsungan hidup kita sendiri. Ini adalah saat yang paling mendesak dan pesan yang paling mendesak. Delegasi yang terhormat, para pemimpin dunia, saya berpura-pura mencari nafkah tetapi Anda tidak. Orang-orang membuat suara mereka didengar pada hari Minggu di seluruh dunia dan momentum tidak akan berhenti. Tapi sekarang giliran Anda. Waktu untuk menjawab tantangan terbesar umat manusia adalah sekarang. Kami mohon Anda menghadapinya dengan keberanian dan kejujuran. Terima kasih.